Salam Media Sriwijaya. Polda Sumsel melakukan press release tahun 2022, bertempat di Bukit Golf Resto dan Resort Cafe, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Dalam press release tersebut Kepolisian Daerah Polda, Sumatera Selatan, Sumsel, terus berupaya untuk melegalkan pengeboran sumur minyak tua sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi. Sedangkan dijelaskan Kapolda, di tahun ini jumlah tindak pidana yang di-cover oleh Ditreskrimum mencapai 6.612 kasus, sedangkan tahun lalu 7.439 kasus. Sedangkan untuk kinerja penyelesaian tindak pidana Ditreskrimsus 2022 ini juga mengalami penurunan. Di tahun ini kita mampu mencapai 90,32% dan di tahun lalu mencapai 99,04%. Namun untuk pengungkapan kasus naik dan jumlah tindak pidana mengalami kenaikan juga, beber Irjen Polisi Rahmat. Dalam rilis akhir tahun 2022 ini untuk penyelesaian tindak pidana Ditreskrimum Polda Sumsel mengalami penurunan, di mana tahun ini mampu menyelesaikan 5.355 berkas. Sedangkan 2021 lalu 5.581 berkas. Dari data itu kita mendapati jumlah penyelesaian tindak mengalami penurunan sekitar 226 kasus dibandingkan 2021 lalu, sedangkan jumlah tindak pidana juga mengalami penurunan, tambahnya. Sedangkan untuk Ditres Narkoba Polda Sumsel di 2022 ini mampu menyelesaikan kasus sebanyak 1.768 dengan mengamankan tersangka sebanyak 2.202 tersangka. Untuk 2021 lalu 2029 kasus dengan mengamankan 2.658 tersangka. Dan evaluasi gangguan Kamtibmas tahun 2022. Kemudian kinerja fungsi operasional dan kinerja di bidang pembinaan. Di bidang Kamtibmas ini merupakan salah satu objek yang paling diminati oleh masyarakat, juga rekan-rekan wartawan. Kalau Kapolda datang ke pernikahan, dimasukkan media, yang baca sedikit. Tapi kalau Ditreskrimum mengangkat pelaku geng motor bersenjata, pungli, itu pasti impresinya lebih banyak. Oleh karena itu, yang pertama kali disampaikan di sini adalah tentang gangguan Kamtibmas. Kita membandingkan gangguan Kamtibmas pada tahun 2021 dengan 2022 itu ada penurunan sebesar 36,87%. Kemudian untuk penyelesaian perkaranya, karena jumlahnya turun dibanding 2021, maka tentu jumlah penyelesaian perkaranya juga turun. Nah, rekan-rekan perlu ketahui, kenapa jumlah tindak pidana tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2021. Tentunya di sini yang paling banyak berperan adalah fungsi Har Kamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri selalu ada di tengah masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, preventif, sehingga kegiatan represifnya, kegiatan penegakan hukumnya berkurang. Siapa pengembang fungsi Har Kamtibmas itu? Ada Bapak Direktur Sama Intelijen itu punya moto, gagal dicaci maki, mati tidak dicari, 97% penyelesaian perkaranya. Kenapa paling banyak? Karena yang termasuk oleh anggota Polri, sehingga alat-alat buktinya sudah mungkin bisa kenalan sama Pak Dirkrimum, namanya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dirkrimum. Untuk penindakan lebih banyak dibanding tahun lalu. Tahun ini ada 32, tapi masih ada beberapa. Tahun 2022 masih fokus illegal drilling. Kedepannya dari Polda Sumsel untuk mengatasi
untuk illegal drilling seperti apa nih Bang? Ya, tadi sudah saya sampaikan pada saat press release akhir tahun, ada salah satunya regulasi yang harus disempurnakan, seperti pasal 23A pada Undang-Undang Cipta Kerja, paragraf kelima tentang energi dan sumber daya mineral. Itu saya sudah komunikasikan dengan Dirjen Migas untuk dapatnya disempurnakan. Kita akan pikirkan bagaimana formulasi yang tepat untuk itu. Di sisi lain, saya juga dari tahun lalu sudah komunikasi dengan Bapak Menteri ESDM untuk dapatnya dilakukan upaya-upaya legalisasi. Jadi masyarakat bisa menambang tetapi legal, yang memenuhi kaedah pertambangan minyak yang bersih, aman, dan sehat. Insya Allah kalau sudah legal, masyarakat dapat rezeki, negara, pemerintah daerah juga mendapat kontribusi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan lain-lain. Jenderal, terkait drilling adat ini apa kita? Apa? Giliran akhir tahun ini, harapannya ke depan ini? Kenapa? Harapan ke depan? Oh, tentunya harapan ke depan dengan seluruh stakeholder. Polri kan tidak bisa kerja sendiri. Polri selalu bekerja dengan 5 pilar antar pemerintah, unsur-unsur pemerintah, baik pemerintah daerah, dengan TNI, dengan kantor-kantor perwakilan pemerintah pusat yang vertikal, kemudian dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan media, dengan perusahaan-perusahaan, dengan akademisi. Kita ingin membuat Sumatera Selatan ini yang nyaman, yang aman, supaya masyarakat bisa lebih produktif, ekonominya maju. Itu intinya. Oke, makasih.